Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Melenia Rahmasalisa, SAKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Cash and Receivable. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Nah, selanjutnya ada kas. Kas adalah alat tukar untuk mengukur dan mencatat semua item yang ada di perusahaan. Nah, kas ini disebut juga sebagai aset lancar. Kas itu terdiri dari uang kertas, koin, dana di bank, wesel pos, cek bersertifikat, cek kasir, tabungan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga uang yang mirip seperti kas tapi tidak bisa disebut sebagai kas. Itu contohnya seperti dana pasar uang, sertifikat tabungan pasar, sertifikat deposito, dan jenis deposito jangka pendek lainnya. Nah, ini disebut dengan investasi sementara. Selanjutnya ada pelaporan kas. Yang pertama ada setara kas, di mana investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah diubah menjadi jumlah kas yang pasti dan memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Nah, namun terdapat kasus di mana perusahaan ini salah mengklasifikasikan investasi sebagai setara kas. Ini terjadi di tahun 2008 dalam kasus krisis kredit. Nah, karena masalah tersebut, IASB mempertimbangkan untuk menghapus klasifikasi setara kas, sehingga perusahaan hanya melaporkan kas, sementara aset jangka pendek dilaporkan sebagai investasi sementara. Selanjutnya ada uang tunai terbatas, yaitu kas kecil, dana penggajian, dan dana dividen. Nah, kas terbatas ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar jika akan digunakan untuk membayar kewajiban dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Ini contohnya ada kas, lalu ada piutang usaha, persediaan barang dagang. Lalu ada aset tidak lancar, yaitu jika digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya ada properti, pabrik, peralatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada cerukan bank, di mana terjadi ketika perusahaan menulis cek dengan jumlah lebih besar dari saldo kas yang tersedia di rekeningnya dan dianggap sebagai kewajiban lancar dan digabung dengan utang dagang. Nah, apabila jumlahnya besar, maka perusahaan harus mengungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan laporan keuangan. Di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai piutang, di mana piutang adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang telah diberikan secara kredit. Artinya, perusahaan sudah memberikan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan, tetapi pembayarannya akan diterima di kemudian hari. Secara umum, piutang Dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah piutang dagang, yaitu piutang yang timbul dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang sendiri terbagi menjadi piutang usaha, yaitu janji lisan pelanggan untuk membayar, dan wesel tagih, yaitu janji tertulis untuk membayar pada waktu tertentu. Selain piutang dagang, yang kedua ada piutang non-dagang, yaitu piutang yang tidak berasal dari kegiatan penjualan utama perusahaan. Contohnya seperti uang muka kepada karyawan, klaim kepada perusahaan asuransi, atau dividen dan bunga yang akan diterima. Nah, dalam laporan keuangan, piutang juga diklasifikasikan menjadi piutang lancar jika diperkirakan
tertagih dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan, dan piutang tidak lancar jika waktu penagihannya lebih dari 1 tahun waktu operasi. Setelah membahas soal piutang di slide sebelumnya tadi, kini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran harga transaksi, di mana definisi dari harga transaksi yaitu jumlah imbalan atau pembayaran yang diharapkan perusahaan diterima dari pelanggan sebagai pertukaran atas barang atau jasa yang diberikan. Piutang biasanya diakui ketika perusahaan telah mentransfer kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan sudah menerima barang atau jasa tersebut dan memiliki kewajiban untuk membayar. Pada saat itu, perusahaan akan mencatat transaksi dengan jurnal debit piutang usaha dan kredit pendapatan penjualan. Jadi, piutang usaha masuknya di debit dan pendapatan penjualan masuknya di kredit. Dalam pencatatannya, piutang tidak selalu dicatat sebagai harga jual awal, tetapi dicatat sebesar jumlah yang benar-benar diharapkan akan diterima dari pelanggan, atau yang sering disebut sebagai nilai realisasi bersih. Setelah membahas perihal piutang dan penentuan harga transaksi, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga transaksi dan jumlah piutang yang dicatat. Yang pertama, faktor pertama adalah diskon perdagangan. Diskon ini biasanya diberikan kepada distributor atau pengecer sebagai potongan dari harga katalog produk. Dan yang kedua adalah diskon tunai, yaitu potongan harga yang diberikan kepada pelanggan jika membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Tujuannya untuk mempercepat arus kas dari perusahaan. Yang ketiga adalah pengembalian dan potongan penjualan. Dalam beberapa kasus, pelanggan dapat mengembalikan barang atau menerima potongan harga jika barang yang diterima dalam keadaan rusak atau tidak sesuai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkirakan beberapa kemungkinan pengembalian tersebut saat mencatat pendapatan dan piutang. Dan faktor yang terakhir adalah nilai waktu uang. Jika pembayaran baru akan diterima dalam jangka waktu yang cukup lama, maka nilai piutang seharusnya dihitung berdasarkan nilai sekarang dari kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam praktiknya sendiri, untuk piutang jangka pendek, hal ini biasanya diabaikan karena pengaruhnya tidak terlalu besar. Selanjutnya ada pertimbangan variabel. Yang pertama ada diskon perdagangan atau trade discount, yakni potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli, biasanya dalam bentuk persentase. Nah, tujuannya yang pertama untuk menghindari perubahan katalog harga, yang kedua menyesuaikan harga berdasarkan jumlah pembeli. Dalam pencatatan akuntansi, diskon perdagangan langsung mengurangi harga jual sehingga yang dicatat adalah harga bersih. Yang kedua, diskon tunai atau diskon penjualan, yakni potongan harga untuk mendorong pembayaran lebih cepat. Terdapat syarat, contohnya seperti 2/10,N,30, yang artinya pembeli mendapat diskon 2% jika melunasi faktur dalam waktu 10 hari dengan batas akhir pelunasan penuh dalam 30 hari. Nah, terdapat dua metode pencatatan dalam penjualan ini. Yang pertama ada metode bruto, yaitu piutang dan penjualan dicatat sebesar nilai penuh dan diskon diakui saat pembayaran dilakukan pada periode diskon. Yang kedua ada metode neto, di mana piutang dan penjualan dicatat sebesar nilai setelah diskon, dan jika pelanggan tidak mengambil diskon, selisih akan dicatat sebagai diskon yang dibatalkan. Yang ketiga ada pengembalian dan potongan penjualan, yakni terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang atau mendapat potongan harga karena kerusakan atau ketidaksempurnaan. Perusahaan harus memperkirakan kemungkinan pengembalian saat mencatat penjualan.
Nah, contoh pencatatannya adalah piutang usaha dicatat sebesar total penjualan dan pendapatan penjualan dicatat setelah dikurangi estimasi pengembalian. Nah, manfaat dari pencatatan estimasi pengembalian ini, yang pertama, menyajikan pendapatan lebih realistis. Yang kedua, membantu manajemen mengidentifikasi masalah kualitas produk atau distribusi. Selanjutnya yang keempat adalah nilai waktu uang atau time value of money, yakni nilai uang saat ini lebih berharga daripada di masa depan. Jika pembayaran diterima lama di masa depan, nilai piutang harus dihitung berdasarkan nilai sekarang atau present value. Nah, pencatatannya dalam akuntansi sendiri adalah yang pertama, untuk piutang jangka pendek biasanya nilai waktu uang diabaikan karena dampaknya kecil atau tidak material. Yang kedua, jika periode piutang panjang, maka perusahaan harus mendiskonto nilai piutang menggunakan tingkat bunga yang sesuai. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang valuation of accounts receivable atau penilaian piutang usaha. Nah, dalam kegiatan bisnis, perusahaan itu sering melakukan penjualan secara kredit. Artinya, pelanggan tidak langsung membayar saat transaksi terjadi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelanggan bisa melunasi utangnya. Karena itu, ada kemungkinan sebagian piutang tidak dapat ditagih, yang disebut uncollectible accounts atau bad debts. Agar laporan keuangan lebih realistis, piutang tidak dilaporkan sebesar jumlah keseluruhannya, tetapi sebesar cash realizable value, yaitu jumlah kas yang diperkirakan benar-benar dapat diterima perusahaan. Rumusnya adalah accounts receivable dikurangi allowance for doubtful accounts. Nah, sekarang next ke metode penghapusan langsung piutang tak tertagih atau direct write-off method. Pada metode ini, perusahaan baru mencatat kerugian ketika suatu piutang benar-benar dipastikan tidak dapat ditagih. Contohnya pada ilustrasi, Cruise Ltd menghapus piutang pelanggan Yusado sebesar $8 juta. Jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan accounts receivable di kredit. Metode ini memang lebih sederhana, tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak sesuai dengan matching principle. Karena beban kerugian seringkali dicatat pada periode yang berbeda dengan penjualan kreditnya. Kemudian, metode kedua yang lebih sering digunakan dalam praktik adalah allowance method. Pada metode ini, perusahaan mengestimasi terlebih dahulu jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada akhir periode akuntansi. Dengan cara ini, beban kerugian piutang dapat dicatat pada periode yang sama dengan penjualan kredit, sehingga lebih sesuai dengan prinsip matching. Nah, kita lanjut ke recording estimate in collectibles atau pencatatan estimasi piutang tak tertagih. Nah, metode ini itu mencatat estimasi kerugian piutang. Contohnya, Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar £1.800.000 dan memperkirakan kerugian piutang sebesar £10.000. Jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful accounts di kredit. Nah, allowance for doubtful accounts ini merupakan akun kontra aset yang digunakan untuk mengurangi nilai piutang. Kemudian di laporan posisi keuangannya, accounts receivable akan dikurangi dengan allowance for doubtful accounts sehingga menghasilkan net accounts receivable. Nilai inilah yang menunjukkan cash realizable value, yaitu jumlah piutang yang diperkirakan benar-benar dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya ada recording the write-off of an uncollectible accounts atau pencatatan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Jadi jika suatu piutang sudah dipastikan tidak dapat ditagih, maka perusahaan akan melakukan write-off atau penghapusan piutang. Nah, contohnya Brown Furniture menghapus piutang Randall PLC sebesar £1.000. Jurnalnya adalah allowance for doubtful accounts di debit dan accounts receivable di kredit. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah penghapusan ini tidak menambah bad debt expense karena kerugian sudah diestimasi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada recovery of an uncollectible accounts atau pemilihan
pemulihan piutang yang sebelumnya dihapus. Kadang-kadang ada kasus di mana pelanggan yang sebelumnya dianggap tidak dapat membayar ternyata akhirnya melunasi utangnya. Nah, jika hal ini terjadi, perusahaan harus melakukan 2 langkah. Pertama, membalik pencatatan penghapusan piutang. Kemudian yang kedua, mencatat penerimaan kas dari pelanggan tersebut. Selanjutnya kita ke estimating the allowance atau mengestimasi penyisihan piutang tak tertagih. Estimasi ini biasanya didasarkan pada pengalaman kerugian masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, dan serta perkiraan kondisi di masa depan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah aging of accounts receivable, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang. Pada metode ini, piutang dikelompokkan berdasarkan umur piutang, misalnya kurang dari 30 hari, 30-60 hari, dan seterusnya. Pada contoh Wilson & Co, total piutang perusahaan adalah 547.000 euro. Piutang tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutangnya. Setiap kelompok umur memiliki persentase kemungkinan tidak tertagih yang berbeda. Misalnya, piutang kurang dari 30 hari diperkirakan hanya 0,8% tidak tertagih. Sedangkan piutang yang lebih dari 120 hari memiliki resiko jauh lebih tinggi, yaitu 25% tidak tertagih. Setelah dihitung, total allowance yang diperlukan perusahaan adalah 26.610 euro. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperkirakan kerugian piutang secara lebih realistis karena mempertimbangkan umur piutang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tagihan wesel, yaitu merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Pihak pemberi menandatangani atas nama pihak penerima pembayaran. Apabila tarif yang ditetapkan itu sama dengan tarif pasar, menunjukkan nilai nominal. Apabila nilai tarif yang ditetapkan itu lebih dari tarif pasar, itu menunjukkan premi. Dan apabila tarif yang ditetapkan itu kurang dari tarif pasar, maka menunjukkan diskon. Lalu yang selanjutnya ada pengakuan piutang wesel. Di sini pengakuan piutang wesel itu ada 2 jangka waktu. Yang pertama itu jangka pendek, itu dicatat berdasarkan nilai nominal atau face value dikurangi dengan allowance atau tunjangan. Lalu yang kedua itu jangka panjang, dicatat berdasarkan nilai sekarang atau present value ketika kas akan dibayarkan. Lalu yang selanjutnya ada surat utang berbunga, yaitu merupakan surat perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu disertai dengan adanya bunga. Nah, ciri-ciri surat utang berbunga itu memiliki nilai pokok atau prinsipal, memiliki tingkat bunga tertentu, dan juga ada tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua ada surat utang tidak berbunga, yaitu surat yang secara tertulis tidak mencantumkan bunga, tetapi nilai yang dibayar pada saat jatuh tempo itu lebih besar dari nilai pinjaman awal. Jadi bunga sebenarnya itu sudah dihitung dalam nilai nominal. Nah, ciri-cirinya itu tidak ada bunga yang tertulis, lalu nilai jatuh tempo itu lebih besar dari nilai sekarang, dan juga selisih antara nilai jatuh tempo dan nilai sekarang itu dianggap sebagai bunga atau diskonto. Selanjutnya ada surat utang yang diterima untuk properti, barang, dan jasa. Jika suatu wesel diterima sebagai pembayaran atas properti, barang, dan jasa, maka suku bunga yang tercantum dianggap wajar. Namun, hal ini tidak berlaku jika yang pertama, suku bunga tidak disebutkan, yang kedua, suku bunga yang ditetapkan itu tidak wajar, dan yang terakhir nilai nominal wesel berbeda secara signifikan dari harga jual tunai atau nilai wajar instrumen uang. Nah, dalam kondisi tersebut wesel harus dinilai menggunakan nilai sekarang, yaitu berdasarkan nilai wajar properti, barang, dan jasa ataupun nilai wajar dari wesel tersebut. Kemudian ada pilihan suku bunga, yang dimana dalam transaksi wesel, nilai wajar properti, barang, atau jasa biasanya digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang efektif. Jika nilai wajar tersebut tidak dapat ditentukan karena tidak ada pasar yang jelas, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku untuk menghitung nilai sekarang wesel. Nilai wesel sekarang.
Nah, proses memperkirakan tingkat bunga ini disebut imputasi, dan bunga yang dihasilkan tersebut tingkat bunga imputasi. Penentuannya dipengaruhi oleh tingkat instrumen serupa, peringkat kredit penerbit, jaminan, ketentuan pembayaran, dan suku bunga acuan setelah tingkat bunga tersirat. Penilaian piutang Wesel. Jadi, wesel tagihan jangka pendek itu dicatat dan dilaporkan sebesar nilai tunai yang dapat direalisasikan, yaitu nilai nominal dikurangi pengisian yang diperlukan seperti pengisian piutang tak tertagih. Nah, perhitungan estimasi piutang tak tertagih pada piutang wesel jangka pendek itu sama dengan piutang dagang, yaitu dengan menganalisis piutang. Namun, wesel jangka panjang memiliki komponen pembiayaan yang lebih besar sehingga memerlukan estimasi tambahan, dan IASB telah menetapkan pedoman khusus untuk memperkirakan penurunan nilai instrumen keuangan. Selanjutnya, isu lain yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama ada penghapusan piutang. Piutang dihapus dari pembukuan ketika perusahaan tidak lagi memiliki hak atas arus kas dari piutang tersebut. Hal ini dapat terjadi jika pelanggan bangkrut, piutang telah dilunasi, atau piutang dijual kepada pihak lain sehingga resiko dan manfaat kepemilikannya berpindah. Isu-isu utama yang terkait dengan transfer piutang. Yang pertama ada pengalihan piutang, yang dilakukan untuk mempercepat penerimaan kas, membantu pembiayaan penjualan, atau karena keterbatasan keuangan perusahaan. Yang kedua ada penjualan piutang. Ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada penjualan tanpa jaminan, yang dimana saat membeli piutang, pembeli umumnya menanggung resiko penagihan dan menanggung kerugian kredit apapun. Penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan terhadap kerugian kredit. Pengalihan piutang dalam hal ini adalah penjualan langsung piutang baik secara bentuk maupun substansi. Yang terakhir ada penjualan dengan garansi, yang dimana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit. Yang ketiga ada pinjaman dengan jaminan. Perusahaan sering menggunakan piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar tepat waktu, kreditur dapat menagih piutang tersebut untuk memperoleh kas. Yang keempat ada ringkasan transfer. IASB menggunakan istilah derekognisi untuk transfer piutang. Piutang dapat dihapus dari pembukuan jika sebagian besar resiko dan manfaat kepemilikan telah dialihkan. Jika tidak dialihkan, maka transaksi tersebut dicatat sebagai pinjaman yang dijamin. Selanjutnya, presentasi dan analisis. Yang pertama ada penyajian piutang, aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang. Yang pertama ada memisahkan dan melaporkan berbagai kategori piutang. Yang kedua mengklasifikasikan piutang menjadi piutang lancar dan piutang tidak lancar. Yang ketiga menyajikan penurunan nilai piutang. Yang keempat mengungkapkan nilai wajar piutang. Yang kelima mengungkapkan resiko kredit termasuk piutang yang belum jatuh tempo, yang dinegosiasi ulang, dan analisis umur piutang yang jatuh tempo. Yang keenam mengungkapkan piutang yang dijadikan jaminan. Yang ketujuh mengungkapkan konsentrasi resiko kredit yang signifikan dari piutang. Yang kedua ada analisis piutang. Perputaran piutang usaha adalah rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas piutang dengan melihat seberapa sering perusahaan menagih piutang dalam suatu periode. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata piutang usaha. Selanjutnya, pengendalian kas. Uang tunai merupakan aset yang paling rentan terhadap penyalahgunaan atau kesalahan. Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan pengendalian internal yang baik untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh karyawan, serta memastikan pencatatan dan pengelolaan kas dilakukan dengan benar. Dengan pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat melindungi kas dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang rekening bank. Jadi untuk mencapai tujuan pengendalian yang diinginkan, sebuah perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening bank. Bagi perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi rekening bank dapat menjadi penting.
Mendirikan rekening penagihan di lokasi strategis dapat mempercepat aliran kas ke perusahaan dengan mempersingkat waktu antara pengiriman pembayaran oleh pelanggan dan penggunaan kas oleh perusahaan. Beberapa pusat penagihan umumnya mengurangi jumlah uang yang belum tertagih atau collection float perusahaan. Ini adalah selisih antara jumlah yang disimpan menurut catatan perusahaan dan jumlah kas yang tertagih menurut catatan bank. Perusahaan besar dengan banyak lokasi sering menggunakan rekening kotak pos atau lockbox untuk penagihan di kota-kota dengan tagihan pelanggan yang tinggi. Perusahaan menyewa kotak pos lokal dan memberi wewenang kepada bank lokal untuk mengambil kiriman uang yang dikirim ke nomor kotak pos tersebut. Umumnya, dalam pengaturan kotak pos, bank memindai cek untuk keperluan pencatatan dan memberikan perusahaan slip setoran, daftar penagihan, dan korespondensi pelanggan apapun. Dengan demikian, sistem kotak pos meningkatkan kontrol atas uang tunai dan mempercepat penagihan uang tunai. Terdapat dua rekening utama yang biasanya digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah rekening giro umum, yaitu rekening bank utama di sebagian besar perusahaan dan seringkali satu-satunya rekening bank di usaha kecil. Perusahaan menyetor uang tunai dan mengeluarkan uang tunai dari rekening ini. Perusahaan menjalankan semua transaksi melalui rekening ini. Yang kedua adalah perusahaan menggunakan rekening dana kas kecil atau impres untuk menyediakan sejumlah uang tunai tertentu untuk tujuan terbatas. Rekening ini berfungsi sebagai rekening clearing untuk sejumlah besar cek atau untuk jenis cek tertentu. Perusahaan sering menggunakan rekening dana kas kecil untuk membayarkan cek gaji, dividen, komisi, bonus, pengeluaran rahasia seperti gaji pejabat, dan biaya perjalanan. Lalu, materi selanjutnya adalah sistem uang tunai kecil atau yang biasa disebut sebagai impres. Hampir setiap perusahaan merasa perlu untuk membayar sejumlah kecil uang untuk pengeluaran lain-lain seperti ongkos taksi, perlengkapan kantor kecil, dan makan siang karyawan. Jadi intinya, sistem uang tunai kecil ini adalah untuk membayar pembayaran yang sifatnya nominalnya kecil. Begini cara kerja sistem ini. Yang pertama, perusahaan menunjuk seseorang petugas pengelola kas kecil dan memberikan petugas tersebut sejumlah kecil uang. Jumlah mata uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Pencatatan transfer dana ke kas kecil tercatat sebagai petty cash di sebelah debit dan cash di kredit. Yang kedua, petugas kas kecil memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu yang menerima pembayaran tunai darinya dan melampirkan bukti pengeluaran tersebut pada tanda terima kas kecil. Transaksi kas kecil tidak dicatat sampai dana tersebut dikembalikan. Seseorang selain petugas kas kecil yang mencatat entry tersebut. Yang ketiga, ketika persediaan kas menipis, petugas kas mengajukan permohonan penggantian biaya kepada pengontrol atau kasir hutang usaha yang didukung oleh bukti penerimaan kas kecil dan bukti pengeluaran lainnya. Petugas kas menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut. Pada titik ini, perusahaan mencatat transaksi berdasarkan bukti penerimaan kas kecil. Perusahaan hanya menutup akun kelebihan dan kekurangan kas pada akhir tahun. Akun ini umumnya ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai pengeluaran atau pendapatan lain-lain. Materi selanjutnya adalah perlindungan fisik saldo kas. Suatu perusahaan tidak hanya harus melindungi penerimaan dan pengeluaran kas melalui langkah-langkah pengendalian internal, tetapi juga harus melindungi kas yang ada di tangan dan di bank. Perlindungan fisik terhadap uang tunai merupakan kebutuhan mendasar yang tidak perlu banyak dibahas. Sebuah perusahaan harus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan uang tunai yang ada di kantor. Perusahaan hanya perlu menyimpan dana kas kecil, penerimaan harian, dan mungkin dana untuk uang kembalian. Sebisa mungkin, dana tersebut harus disimpan di berangkas, lemari besi, atau laci kas yang terkunci. Perusahaan harus mengirimkan penerimaan harian ke bank sesegera mungkin.
menyatakan secara akurat jumlah uang tunai yang tersedia baik dalam laporan manajemen internal maupun laporan keuangan eksternal juga sangat penting. Setiap perusahaan memiliki catatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta saldonya. Namun, karena banyaknya transaksi tunai, kesalahan atau kelalaian dapat terjadi dalam pencatatan ini. Oleh karena itu, perusahaan secara berkala membuktikan saldo yang tercantum dalam buku besar. Perusahaan dapat menghitung kas yang sebenarnya yang ada di kantor, uang kas kecil, uang kembalian, dan penerimaan yang belum disetorkan untuk dibandingkan dengan catatan perusahaan. Untuk kas yang disetorkan, perusahaan menyiapkan rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi antara catatan perusahaan dan catatan bank atas kas perusahaan. Ini juga berlanjut untuk materi selanjutnya yang berkesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu rekonsiliasi saldo bank adalah jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan. Jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, catatan kas perusahaan dianggap benar. Namun, jika sebagian dari perbedaan tersebut berasal dari item lain, baik bank maupun perusahaan harus menyesuaikan catatannya. Suatu perusahaan dapat menyiapkan dua bentuk rekonsiliasi. Satu bentuknya untuk merekonsiliasi saldo rekening bank dengan saldo buku atau sebaliknya. Bentuk lainnya merekonsiliasi saldo bank dan saldo buku dengan saldo kas yang benar. Nah, berikut adalah beberapa rekonsiliasi item. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan, yaitu setoran tunai akhir bulan yang dicatat dalam pembukuan penyetor pada satu bulan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang kedua, cek yang belum dicairkan, yaitu cek yang ditulis oleh penyetor yang dicatat saat ditulis tetapi mungkin tidak dicatat oleh bank hingga bulan berikutnya. Yang ketiga adalah biaya bank, yaitu biaya yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk berbagai hal seperti layanan perbankan, pencetakan cek, cek tidak mencukupi, dan sewa kotak penyimpanan aman. Nasabah mungkin tidak menyadari biaya ini sampai menerima laporan rekening bank. Yang keempat adalah kredit bank, yaitu penerimaan atau penyetoran oleh bank untuk kepentingan nasabah yang mungkin tidak diketahui oleh nasabah sampai menerima laporan. Yang kelima adalah kesalahan, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, yang menyebabkan saldo bank berbeda dengan saldo pembukuan nasabah. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.